warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Kak Fadil mau bercerita tentang masa muda Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Penuturan Rasulullah SAW. Adik-adik tersayang, setelah Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, ia diminta para sahabat untuk menceritakan tentang dirinya. Inilah yang Rasulullah SAW katakan tentang diri beliau. Ketika ibuku mengandungku, ia melihat sinar keluar dari perutnya. Karena sinar tersebut, istana-istana di Syam bercahaya. Aku disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Ketika aku bersama saudaraku di belakang rumah sedang mengembalakan kambing, tiba-tiba dua orang berpakaian putih datang kepadaku dengan membawa baskom emas yang penuh berisi salju. Kedua orang tersebut mengambilku, lalu membelah dadaku, mengeluarkan jantungku, membelahnya, mengeluarkan gumpalan hitam dari jantungku, dan membuangnya. Setelah itu, keduanya mencuci jantungku dan dadaku dengan salju yang telah dibersihkan. Salah seorang dari keduanya berkata kepada sahabat satunya, timbanglah dia dengan 10 orang dari umatnya. Dia menimbangku dengan 10 orang umatku, ternyata aku lebih berat dari mereka. Tujuan dari pembelahan dada itu adalah tujuan peristiwa ini mempersiapkan diri Muhammad untuk mendapatkan pemeliharaan dan wahyu agar manusia lebih mudah mengimani Rasulullah SAW dan membenarkan risalahnya. Orang pertama berkata, timbanglah dia dengan 100 orang dari umatnya. Orang kedua itu menimbangku dengan 100 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata lagi, timbanglah dia dengan 1000 orang dari umatnya. Orang kedua menimbangku dengan 1000 orang dari umatku. Ternyata aku lebih berat daripada mereka. Orang pertama berkata, biarkan dia, demi Allah, seandainya engkau menimbangi dengan seluruh umatnya, dia lebih berat daripada mereka. Percakapan dengan Aminah. Karena kejadian tersebut, Halimah kembali ke Mekah dan menyerahkan Muhammad kepada ibunya. Aminah menerima kedatangan mereka dengan rasa heran. Mengapa engkau mengantarkannya kepadaku, wahai ibu susuan? Padahal sebelumnya engkau meminta ia tinggal denganmu. Ya, jawab Halimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membesarkan Muhammad. Aku sudah menyelesaikan apa yang menjadi tugasku. Aku merasa takut karena dari kejadian terjadi kepadanya. Jadi dia aku kembalikan kepadamu seperti yang engkau inginkan. Sebenarnya apa yang terjadi, tanya Aminah. Berkatalah dengan benar kepadaku. Halimah terdiam sejenak lalu bercerita dengan rasa berat. Ada dua orang berbaju putih membawanya ke puncak bukit. Mereka membelah dan mengeluarkan sesuatu dari dalam dadanya. Setelah berkata demikian, Halimah mengangkat wajahnya memandang Aminah, tetapi ia terkejut melihat wajah Aminah demikian tenang. Apakah engkau takut tanah yang mengganggunya? Tanya Aminah. Halimah mengangguk, itulah sebenarnya yang membuatku khawatir sehingga cepat-cepat mengembalikannya kepadamu. Aminah menarik nafas. Demi Allah, katanya, setan tidak akan mendapatkan jalan untuk masuk ke dalam jiwa Muhammad. Sesungguhnya anakku akan menjadi orang besar pada kemudian hari. Ketika aku mengandungnya, aku melihat sinar keluar dari perutku. Dengan sinar tersebut, aku bisa melihat istana-istana Busra di Syam menjadi terang benderang. Demi Allah, aku belum pernah melihat orang mengandung yang lebih ringan dan lebih mudah seperti yang kurasakan. Ketika aku melahirkannya, dia meletakkan tangannya di tanah dan kepalanya menghadap ke langit. Halimah mendengar semua itu dengan takjub. Aminah menyentuh tangan Halimah dan berkata lembut, biarkan dia bersamamu dan pulanglah dengan tenang. Adik-adik tersayang, Muhammad kecil pun kembali dibawa pulang, namun lagi-lagi terjadi sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Halimah benar-benar mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Burung putih. Dalam kitab Sunan Ad-Darimi dan kitab Imam Ahmad disebutkan, malaikat yang mendatangi Muhammad pertama-tama bukan berbentuk manusia, melainkan menyerupai burung putih yang menyambar dan membawa lari beliau. Orang-orang Habasyah. Kak, tunggu, seru Muhammad sambil berlari menuruni bukit saat itu. Usia Muhammad saat sudah 5 tahun. Ia sedang berlari mengejar saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Halimah. Mereka sedang mengembala kambing. Ayo Muhammad, kejar kami kalau bisa, ujar Saimah, anak perempuan sulung Halimah sambil tertawa. Anak-anak itu terus bermain diam-diam. Ada beberapa orang Nasrani dari Habasyah sedang memperhatikan mereka. Lihat Kak, itu ibu datang, seru Muhammad. Anak-anak menoleh mereka, terpekik senang melihat Halimah datang menjemput. Namun wajah Halimah tampak khawatir. Dia mencurigai beberapa bayangan yang sedang mengintai sambil berbisik-bisik dari kejauhan. Hatinya makin berdebar ketika orang-orang Habasyah itu datang mendekat tanpa mempedulikan dirinya. Mereka langsung mendekati Muhammad. Paman mau apa? Tanya Muhammad. Berbaliklah nak, kami ingin melihat punggungmu, perintah salah seorang. Muhammad membalikan badan, lalu orang-orang Habasyah itu saling pandang dengan wajah terkejut tanpa berkata apa-apa lagi. Mereka berbalik ke tempat semula dan kembali berbisik-bisik. Tanda-tanda Rasul terakhir pada Injil. Orang-orang Nasrani Habasyah itu tahu bahwa seorang Rasul terakhir akan dibangkitkan dan mereka diperintahkan mengikutinya seperti yang tertera di Injil di bagian kitab Ulangan 18:15.
berdua bahwa seorang nabi di antara kamu dari antara segala saudaramu dan yang seperti aku ini yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Kalian bermainlah lagi, ibu akan mencari tahu apa yang mereka bicarakan, kata Halimah kepada Muhammad dan saudara-saudaranya. Diam-diam Halimah mendekati tempat orang-orang Habasyah itu berada dan terkejut mendengar apa yang mereka katakan. Kita harus merampas anak ini dan membawanya kepada raja di negeri kita. Kita telah mengetahui seluk-beluk tentang dia. Ada tanda di bumi yang meramalkan anak ini kelak menjadi seorang besar. Diam-diam Halimah menjauh, aku harus melarikan Muhammad dan meminta seorang juga. Adik-adik tersayang, berhasilkah Halimah menyelamatkan Muhammad? Temu kakek dan bunda, adik-adik tersayang tidak lama kemudian datanglah seorang bernama Waraqah bin Naufal dan seorang temannya dari Quraisy. Keduanya menyerahkan Muhammad kepada Abdul Muttalib. Ini anakmu, kami menemukannya di muka atas. Alangkah lega dan gembiranya Abdul Muttalib. Cucuku, katanya sambil mendekap Muhammad. Abdul Muttalib memerhatikan cucunya dengan wajah berseri-seri. Apakah kamu mau mengajak kakek ajak menunggangi unta yang hebat? Mau, tapi mana untanya, kek? Sambil tertawa orang tua itu mengangkat Muhammad dan menundukkannya di atas bahu. Oh, kini telah menduduki untanya. Nah, hahaha. Hahaha. Wah, unta hebatnya kok sudah tua ya, kek? Biar tua tapi ini unta yang hebat, cucuku. Lihat untanya mampu mengajakmu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal adalah seorang paman bunda Khadijah yang kelak menjadi istri Muhammad. Waraqah tidak menyukai berhala, dia tetap mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menjadi hamba Allah yang setia. Ia tidak meminum minuman keras dan tidak berjudi. Ia bermurah hati terhadap orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Abdul Muthalib membawa Muhammad bertawaf di Ka'bah. Setelah itu dia memintakan perlindungan Tuhan untuk cucunya itu dan mendoakannya. Mari kita menemui ibumu sekarang, ajak Abdul Muthalib. Alangkah senangnya anak dan ibu itu ketika mereka saling bertemu. Walaupun demikian tersisih kesedihan dari Muhammad ketika dia melepas Halimah As-Sa'diyah di ibu susu yang selama ini telah merawatnya dengan limpah penuh kasih dan demikian besar. Selamat tinggal Muhammad, jadilah orang besar seperti yang pernah dikatakan ibumu, kata Halimah sambil beranjak pergi. Sampai dewasa Muhammad tidak pernah memutuskan tali silaturahim dengan ibu susunya itu.